hari ini? Senang sekali Lausa hari ini bisa menemani adik-adik semua di dalam ibadah sekolah minggu kita. Oke, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Baik, langsung undang kita untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Happy Yaya, Happy Yeye. Sambil bertepuk tangan ya. Mau mengajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkati kami supaya kami dapat lebih lagi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya, langsung saja kita untuk memuji Tuhan kembali dengan lagu Yesus Sayang Padaku.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat,
maka tetaplah dosamu. Nah, adik-adik, cerita ini adalah salah satu dari banyaknya mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Asalkan kita mau taat dan percaya, kita dapat melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Seperti pengemis yang buta ini, karena dia sangat percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya, maka dia pun mengalami mujizat Tuhan. Demikianlah cerita yang dapat Lause bagikan hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dengan cerita-cerita Alkitab yang menarik lainnya.